Hey guys, thank you ya kemarin untuk respon yang sangat luar biasa buat tayangan saya yang terakhir ya. Itu tentang urutan peristiwa sebelum kiamat. Beberapa orang japri sama saya dan membuat saya kemudian bertanya-tanya, wow, ternyata banyak orang belum tahu tentang kronologisnya peristiwa-peristiwa yang bakalan terjadi menjelang akhir dunia ini. Nah, makanya saya melihat bahwa saya perlu berbagi lebih lanjut lagi. Nah, hari ini saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin, tapi kali ini saya akan berbicara tentang 3 kendaraan dalam trip perjalanan pergi ke surga. Oke? Nah, saudara akan menentukan saudara sebetulnya ikut trip yang mana ya? Nah, yang pertama, trip kendaraan dalam perjalanan ke surga yang pertama adalah ketika Anda atau saya meninggal dunia pada hari ini. Kalau seseorang meninggal dunia pada hari-hari ini, kemarin, hari ini artinya yang sudah meninggal, dan yang meninggal di hari-hari ini, maka itu mereka ikut dalam trip yang pertama. Mereka akan langsung meninggalkan raga mereka, lalu mereka akan bergabung di Firdaus. Itu seperti kalau di bandara lounge-nya ya, tempat penantian sementara ya, di gambarannya tentang pangkuan Bapak Abraham, Firdaus. Nah, entahkah saudara meninggal karena COVID-19, entah karena kejatuhan genteng, entah karena ketiban pesawat atau keruntuhan gunung sekalipun, sakitkah atau apa saja, serangan jantung atau kanker, hari-hari ini atau hari-hari kemarin, kalau saudara dan saya meninggal dunia, maka kita mengikuti trip yang pertama, perjalanan yang pertama. Dan trip pertama ini adalah trip terbaik, karena Alkitab mengatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ya, Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang mati sejak sekarang ini. Jadi saudara tahu nggak, kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal karena COVID-19, entah meninggal dadaan, entah dirawat di rumah sakit, mereka itu berbahagia guys. Mereka berbahagia. Jadi saudara-saudara, tentu saja kita kehilangan. Berkabunglah secukupnya. Sesudah itu bangunlah dari perkabunganmu dan jalanilah hidupmu. Sebab mereka yang telah pergi, mereka telah mengikuti trip yang pertama dan mereka sangat berbahagia. Tapi saudara jangan lupa dalam kalimat itu dikatakan yang mati di dalam Tuhan. Jadi yang ikut trip ini syaratnya adalah matinya itu di dalam Tuhan. Nah, supaya saudara bisa mati di dalam Tuhan, saudara harus hidup di dalam Tuhan. Yang di luar Tuhan Yesus saya nggak tahu nasibnya. Saya sedang ngomong ini loh yang di Alkitab, yang matinya di dalam Tuhan. Supaya saudara bisa ikut trip pertama, pasti, yakin, nggak mudah-mudahan, nggak semoga, pasti saudara ikut trip yang pertama saudara harus mati di dalam Tuhan. Artinya bahwa saudara adalah seorang percaya, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma beragama Kristen, bukan cuma karena KTP-nya Kristen, enggak, tapi yang di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, supaya saudara bisa di dalam Tuhan, saudara bisa mati di dalam Tuhan, saudara harus hidup di dalam Tuhan. Trip yang pertama. Nah, trip yang kedua adalah rapture, pengangkatan gereja yang kemarin saya cerita itu. Jadi kita gereja Tuhan, orang percaya di hari-hari ini sedang menunggu waktu ketika Yesus tiba-tiba muncul di awan-awan ya. Saudara bisa lihat kemarin di dalam 1 Korintus pasal 15, kemudian di dalam 2 Tesalonika pasal 4 ya. Nah, peristiwa itu biar saya baca beberapa ayat supaya saudara jelas ya, bahwa kita itu sedang dalam masa penantian. Nanti apa? Nanti bunyi sangkakala, bunyi trompet ya. Sangkakalanya siapa? Sangkakalanya malaikat. Jadi waktu malaikat itu meniup sangkakala, waktu Yesus muncul di awan-awan, itu seluruh dunia mendengar. Saking keras suaranya itu, seluruh dunia bisa mendengar bunyi sangkakala itu, sangkakala yang terakhir. Dan kita akan lihat Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus muncul di awan-awan, maka gereja, orang percaya itu dikatakan mereka akan terangkat ya. Biar saya baca
bagian ini ya. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah ini dia. Sebab pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan apa malaikat? Tuhan sendiri. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa kan? Saudara, itu dijemput bukan dengan orang biasa, bukan dengan malaikat. Tuhan yang datang. Tuhan diiringi oleh para malaikat. Haleluya. Senang ya? Senang. Saudara bersyukur, saudara mengenal Yesus, saudara dipilih, ditetapkan. Itu luar biasa. Kasih karunia itu, wah, luar biasa. Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya. Tuhan akan, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan siapa? Dengan mereka yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, lalu kita diangkat. Pertemuan di udara. Ada banyak lagu tentang itu ya. Nah itu trip yang kedua. Nah setelah, gimana caranya saya bisa ikut dalam trip yang kedua ya? Satu saja caranya adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa itu selalu disebutkan paralel. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang berjaga-jaga, ia juga berbicara tentang berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Di banyak ayat di kitab Injil, Yesus sering berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Selama saudara berdoa, saudara berjaga-jaga. Selama saudara berjaga-jaga, saudara pasti berdoa. Ya. Nah, karena Yesus sendiri menghubungkan antara doa dan iman. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8, di bagian terakhir ketika berbicara tentang ketekunan dalam doa, judulnya adalah Yesus mengajarkan perumpamaan supaya orang Kristen itu, orang percaya bertekun dalam doa. Dan di ayat terakhir Yesus berkata begini, dan apabila anak manusia kembali ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus menghubungkan antara doa dan iman, ketekunan di dalam doa dan iman. Jadi supaya saudara ikut trip yang kedua, saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang berjaga-jaga pasti berdoa. Orang yang berdoa pasti terjaga. Puji Tuhan. Dan yang trip ketiga, ini yang terakhir. Nah saya berharap saya tidak ikut trip ketiga. Ini adalah yang mati juga saudara. Tapi saudara yang mati di dalam masa kesusahan besar yang kemarin saya cerita 7 tahun itu. Jadi di masa itu antikris akan take over pemerintahan dunia. Dia akan menjadi satu tokoh sentral di seluruh dunia yang menerima urapan dari neraka, ya, bukan urapan dari Tuhan. Seluruh pelimpahan wewenang, otoritas, kuasa dari neraka mendukung si antikris ini dengan dibantu oleh nabi palsu itu ya, yaitu pemimpin agama dunia, agama ateis, di mana semua orang disuruh menyembah antikris. Nah, ketika saudara sadar di masa itu dan mau bertobat, saudara menolak untuk menyembah antikris, langsung krek, selesai ya, saudara akan dipenggal. Saudara harus dikasih tanda 666. Kalau tidak ditandai, berarti saudara tidak bisa makan, tidak bisa jualan, tidak bisa beli ya. Tapi kalau saudara ikut menerima tanda itu berarti saudara mengabdi kepada antikris, dan itu artinya saudara terpisah dari Tuhan Yesus. Makanya kemarin saya katakan di masa tribulasi akan ada orang-orang Yahudi yang diselamatkan dan orang-orang Kristen yang baru sadar, baru terjaga ya, kemudian bertobat karena sadar akan kehadiran antikris, lalu mereka kemudian dibunuh, tetapi kemudian mereka langsung diangkat, jiwanya mereka langsung diangkat ke Firdaus, dan nanti mereka juga akan ikut bergabung waktu Yesus datang kembali dengan kakinya berjejak di Bukit Zaitun ya. Jadi saudara, dengan kendaraan apa saudara pergi ke surga? Dengan 3 kendaraan ini. Yang pertama adalah ketika saudara mati hari-hari ini, kemarin, hari ini, besok-besok sebelum Tuhan muncul di awan-awan. Dan yang kedua adalah trip yang kedua adalah rapture. Trip yang ketiga adalah mati juga di masa kesusahan besar. Saudara-saudara, saudara percaya atau tidak, ready or not, Jesus is coming. God bless you all.